Shalom jemaat damai dan sobat Samas yang terkasih. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Peranku dalam Misi Tuhan, yang didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31 yang berbunyi demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Sobat Samas yang terkasih, berbicara tentang tantangan pekebaran Injil di Indonesia, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh almarhum Gus Dur saat banyak gereja dibom dan dipersulit di Indonesia. Ia mengatakan demikian, orang yang memusuhi orang Kristen itu salah kalau ingin menghancurkan kekristenan dengan mengebom gereja mereka. Seharusnya kalau mau menghancurkan mereka jangan dengan bom, tetapi dengan kenyamanan dan kemewahan agar mereka hancur dengan sendirinya. Jika gereja mereka dibom, maka mereka akan bersatu dan menjadi kuat. Senada dengan Gus Dur, Bapak Yusuf Roni menulis sebuah buku kesaksiannya berjudul "Semakin Dibabat, Semakin Bertumbuh". Apa yang dikatakan almarhum Gus Dur itu betul. Orang Kristen akan lemah jika tidak bersatu dan saling mendukung, apalagi sebagai kaum minoritas. Pada zaman para rasul, kesatuan dan saling mendukung itu sangat menguatkan dan membuat mereka berani dan tidak takut mati. Mereka begitu kuat dan semakin giat dalam pemberitaan Injil, walaupun mereka dilarang dengan ancaman yang keras. Sobat Samats yang terkasih, bacaan kita tadi mengungkapkan akan adanya tantangan pekebaran Injil. Dalam menghadapi tantangan pekebaran Injil, maka para rasul harus bersatu, saling mendukung dalam doa, dan tetap percaya pada penyertaan Tuhan yang akan memberikan keberanian walaupun mereka terancam. Pekebaran Injil adalah misi Tuhan, bukan misi kita, sehingga kita tak perlu khawatir akan penyertaannya. Ia pasti menyertai kita dalam pelayanan kita, kalau bukan misi kita semata yang kita jalankan. Kita juga harus terus bersatu agar kita kuat dan saling mendukung.
Jangan sampai ada kelompok-kelompok dengan spesialisasi pelayanan tertentu yang eksklusif, karena semua pelayanan gerejawi bermuara pada satu misi, yaitu pemberitaan Injil dan kesaksian hidup kita sebagai duta-duta Kristus. Jadi, jangan takut karena kesulitan yang ada, tetapi sampaikan kepada Tuhan hal-hal apa yang menyulitkan kita. Seperti Tuhan menolong para murid, Tuhan pun akan menolong kita pada masa ini. Sobat Samas yang terkasih, pernahkah kita berdoa bagi para pemimpin kita agar bisa adil dalam kehidupan beragama di Indonesia? Adakah orang terdekat kita yang belum percaya kepada Kristus? Mungkin keluarga kita, tetangga kita, teman kita, dan orang terdekat kita yang lain. Ingat, kita tidak harus menjadi pendeta, teolog, atau ahli kitab baru kita memberitakan Injil dan kesaksian hidup kita. Kita bisa mulai dari siapa yang ada di dekat kita dan apa yang mampu kita lakukan. Mulailah dari siapa yang ada, Tuhan akan menambahkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dapat hidup di negara Indonesia yang walaupun kami minoritas, dengan berbagai tantangan iman yang ada, masih ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk membela kami dan membela kekristenan. Kami berdoa kiranya Tuhan semakin memunculkan banyak orang yang dapat menghargai perbedaan, agar kami dapat leluasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami terus berdoa bagi gereja kami, agar Tuhan memberi kami misi yang benar, kesatuan hati, dan iman yang teguh dalam menghadapi tantangan pelayanan. Tunjukkanlah apa yang dapat kami lakukan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami saksikan, kami berdoa. Amin. Demikianlah Sobat Samas renungan kita pada hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu.